masing-masing kiranya dalam keadaan sukacita dan dalam perlindungan Tuhan. Ya, pada hari ini kita beribadah, tapi tidak biasanya. Di minggu lalu juga kita tidak beribadah di gereja, kita beribadah dari rumah kita masing-masing, tapi tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan mempermuliakan nama Tuhan. Ya, adik-adik udah belajar dari rumah, main dari rumah, sekarang ibadah dari rumah. Ya, langsung saja kita mau mendengarkan satu bagian dari firman Tuhan. Adik-adik siapkan Alkitabnya di rumah masing-masing dan kita mau membuka di kitab Mazmur 82 ayat 1 sampai 8. Ya. Tema kita pada hari ini tentang ini. Keadilan Tuhan. Keadilan Tuhan. Lihat ya. Ya. Sekarang kita baca Alkitab kita. Teman-teman baca dari rumah masing-masing, kakak baca dari sini. Allah dalam sidang ilahi. Allah berdiri dalam sidang ilahi di antara para Allah, ia menghakimi. Berapa lama lagi kamu menghakimi dengan lalim, dengan memihak kepada orang fasik? Berilah keadilan kepada orang yang lemah dan kepada anak yatim. Belalah hak orang sengsara dan orang yang kekurangan. Luputkanlah orang yang lemah dan yang miskin. Lepaskanlah mereka dari tangan orang fasik. Mereka tidak tahu dan tidak mengerti apa-apa. Dalam kegelapan mereka berjalan, goyanglah segala dasar bumi. Aku sendiri telah berfirman, kamu adalah Allah dan anak-anak yang maha tinggi kamu sekalian. Namun seperti manusia kamu akan mati, dan seperti salah seorang pembesar kamu akan tewas. Bangunlah ya Allah, hakimilah bumi, sebab engkaulah yang memiliki segala bangsa. Ya, adik-adik, di hari ini kita belajar tentang keadilan. Apa ya itu kata adil ya? Mendengar kata keadilan, kita boleh membayangkan ada sebuah timbangan di mana beban di sebelah kanan, beban di tangan kiri itu sama. Seperti ini contohnya yang ada di tangan kakak. Kalau adil itu perlakuan untuk tangan kanan kakak dan tangan kiri kakak itu harus sama beratnya, sama ukurannya. Ini seperti ini. Tapi kalau ini, nah ini tidak adil. Ini lebih berat dan ini lebih ringan. Atau ya kalau begini, ini lebih berat ya. Ini lebih berat. Nih, ini tidak adil. Yang adil itu dia harus setara seperti ini. Nah, di Alkitab, Tuhan mengajarkan kita tentang keadilan. Bagaimana sih keadilan yang dimaksud sama Tuhan? Keadilan yang dimaksud sama Tuhan itu ada di ayat 3. Tadi kita bacakan di Mazmur 82 ayat 3. Tuhan itu mau adil kepada orang-orang. Yang pertama adalah orang lemah. Orang lemah itu gimana sih, Kak? Nah, orang lemah itu adalah orang yang gak kuat. Ya pasti dong. Orang lemah itu contohnya nih, kalau adik-adik punya adik balita yang masih kecil, belum bisa berjalan, belum bisa bicara, nah mereka itu tidak lebih kuat dari adik-adik. Dan itu kita harus bantu supaya mereka tidak terkena bahaya. Contoh, kalau mereka jalan, mereka misalnya merangkak, adik kita merangkak, dan itu sampai ke depan pintu keluar rumah. Dan itu sangat berbahaya karena ada mungkin benda-benda asing yang bisa melukai badan mereka. Sebagai kita kakak yang sudah lebih besar, yang lebih kuat, kita harus jaga adik kita, menjauhkan benda-benda asing supaya adik kita itu tidak terkena benda asing yang nanti melukai tubuhnya, seperti itu. Nah, orang lemah itu, seperti saat ini nih kondisi kita dilarang keluar rumah, padahal kita sehat. Kita nggak boleh main, kita nggak boleh bepergian kemana-mana, padahal badan kita sehat, kita rasa kita kuat. Tetapi kondisi sekarang kita tidak boleh berdekatan dengan orang lain, di keluarga pun tidak boleh berdekatan. Karena apa? Saat ini yang adik-adik juga tahu kalau virus itu bisa penyebarannya itu melalui bersentuhan,
air liur. Makanya kita dianjurkan sering-sering cuci tangan, sering membersihkan tangan, jangan menyentuh mulut, menyentuh hidung, mata, itu supaya tidak menyebarkan virus corona. Walaupun kita kuat, tapi badan kita ini adalah tempat inang. Virus itu bisa berkembang dan bisa menulari teman-teman kita atau siapapun orang yang mungkin kondisi imunitas badannya itu tidak sekuat kita. Makanya itu kita harus social distancing katanya. Nah itu dia kalau untuk adil, kita harus bisa berbagi kasih kepada teman-teman kita, kepada orang-orang yang lemah dibandingkan kita. Lalu Tuhan mengajarkan kita untuk adil kepada anak yatim. Nah kalau anak yatim adik-adik udah tahu dong, anak yatim itu nggak punya ayah, nggak punya ibu, tinggalnya di panti asuhan. Adik-adik pasti sudah sering ya setiap setahun sekali mungkin datang ke panti asuhan, apalagi kayak bulan-bulan Natal kita datang berkunjung ke panti asuhan. Nah, bagaimana sih adil sama anak-anak yatim? Nah, adil sama anak yatim yaitu kita harus mengasihi mereka, jangan menghina mereka. Bagaimana cara kita mengasihi anak-anak yatim? Nah, adik-adik kan di rumah mungkin ada pakaian yang sudah tidak muat di badan tetapi masih layak pakai. Nah, itu bisa adik-adik kumpulkan di rumah lalu dibagikan kepada anak panti. Nah, itu salah satu adik-adik mengasihi anak-anak panti. Atau mainan yang mungkin sudah tidak dimainkan lagi saking banyaknya di rumah, daripada menuhin gudang di rumah, lebih baik itu diberikan ke anak panti. Dan begitu juga mungkin buku tulis, buku bacaan, alat-alat tulis yang adik-adik itu punya berlebih bisa dibagikan ke anak-anak panti. Jadi walaupun teman-teman kita yang di panti asuhan atau anak yatim piatu tidak punya orang tua, tetapi mereka tidak pernah merasa ditinggalkan, mereka tidak pernah merasa diabaikan, mereka juga dikasihi Tuhan. Bagaimana cara mereka merasakan kasih Tuhan? Itu melalui adik-adik. Adik-adiklah yang menyampaikan kasih Tuhan kepada teman-teman kita di panti asuhan. Lalu kita disuruh untuk membela hak orang yang kekurangan. Orang yang kekurangan itu gimana sih Kak? Orang yang kekurangan itu ya nggak berlebihan. Dimana kalau misalnya kita setiap hari itu makan 3 kali sehari, pagi, siang, malam. Sedangkan orang yang kekurangan itu hanya bisa sekali saja makan. Mungkin karena dia tidak punya uang untuk beli nasi, ikan, dan sayur. Atau memang tidak mampu makan 3 kali sehari karena mereka harus berbagi. Mungkin ada adik, kakak yang harus dikasih makan juga gitu. Jadi nggak bisa makan 3 kali sehari. Contohnya pengamen, gelandangan, ya yang di anak jalanan. Nah itulah orang-orang yang kekurangan. Adik-adik mungkin bisa melihat mereka itu kalau misalnya adik-adik jalan naik mobil kemana, mungkin sering ada melihat yang jualan permen, jualan koran, atau jualan air minuman yang berada di pinggir-pinggir jalan. Itu pun kategori orang yang kekurangan. Bagaimana kita mau mengasihi, berbagi kasih dengan orang-orang yang kekurangan? Nah, caranya sangat mudah. Kalau misalnya nih adik-adik lagi makan sama orang tua di McD atau di KFC, boleh tuh satu burgernya atau satu ayamnya itu dibungkus, lalu ketika dalam perjalanan adik-adik bisa bagi. Tapi jangan makanan yang misalnya adik-adik nggak habis lalu dibungkus lalu itu adik-adik bagikan. Jangan, itu tidak namanya memberi, tapi itu kayak macam ya nggak baik lah. Maksudnya makan bekas kita kasih ke teman-teman, nggak boleh seperti itu. Makanya itu kalau misalnya ada kalau memang misalnya nggak mau makanan atau boleh uang juga gitu, uang untuk mereka bisa beli makan seperti itu. Nah adik-adik, kita juga disuruh diminta Tuhan untuk membantu melepaskan orang-orang yang
sengsara dan yang miskin. Nah, yang miskin juga ada di tahu lah ya. Miskin itu juga tidak berkecukupan, sulit untuk untuk makan, untuk sekolah gitu. Kalau adik-adik mah bisa makan sepuasnya, malah terkadang sulit dikasih makan, milih-milih makanan, milih-milih sayur gitu. Sedangkan ada orang yang tidak perlu, ya dia tidak milih-milih tapi tidak bisa memilih gitu. Jadi kita sangat bersyukur Tuhan memberikan kita orang tua yang bisa memenuhi kebutuhan kita, bisa bayar uang sekolah kita, bisa memberikan kita mainan supaya kita tidak bosan. Nah, adik-adik di saat sekarang dari rumah masing-masing mungkin tidak banyak hal yang bisa adik-adik lakukan, tetapi adik-adik bisa bantu. Pertama, yang tidak mahal itu dengan berdoa. Adik-adik sebut nama-nama orang-orang yang tadi, misalnya anak panti, anak yang lemah, orang miskin, orang-orang jalanan, supaya dapat kasih, dapat perlindungan dari Tuhan juga, dan adik-adik juga mau berbagi buat mereka. Ya, seperti itulah keadilan yang ingin Tuhan lakukan di dunia ini. Oleh karena itu, mari kita melakukan keadilan. Mulai dari rumah kita juga. Kadang di rumah kita ngerasa ketika orang tua kita membeli pakaian untuk adik kita maunya kita juga punya pakaian baru biar adil, kan sama-sama anak gitu. Tetapi kalau misalnya adik kita itu masih kecil dan mereka dalam pertumbuhan, kan usia 1 tahun 2 tahun itu kan badannya kan cepat besar dan pakaiannya pasti nggak muat. Jadi adik-adik mengalah, jangan ketika orang tua membelikan pakaian ke adik-adiknya langsung protes, aku juga mau dong mah dibeliin bajunya gitu. Jangan seperti itu. Kalau memang adik-adik masih punya baju yang muat dan layak dipakai, ya biarkan pakaian itu dulu saja dipakai gitu, dan biarkan adik-adik kita bisa punya baju juga gitu. Adil itu tidak selalu harus diperlakukan sama. Kadang adil itu adalah ketika kita bisa membantu orang lain lebih baik, bisa bantu ya tadi kita bantu teman-teman kita anak yatim. Nah, kita kan nggak mau dong tukaran kita jadi anak yatim gitu biar kita dibantu, kan enggak ya gitu. Ya ketika kita bisa mampu ya kita bantu ke teman-teman kita yang di panti asuhan seperti itu. Ya, sekiranya firman ini bisa menjadi berkat buat kita semua, dan mari kita menjadi garam dan terang, menjadi pembela keadilan yang dimana bisa kita lakukan mulai dari lingkungan kita sekitar ya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.